Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih sunnah masih dalam pembahasan salat berjamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang subbagian ya dari bab sholat jamaah ini, yaitu tentang siapakah orang yang berhak untuk menjadi imam, dan juga alasan-alasan di mana seorang muslim khususnya laki-laki diperbolehkan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Pertemuan kali ini hadirin sekalian, ini ada beberapa subbagian terkait masalah sholat jamaah ini, namun lebih ringkasnya kita berikan tema tentang hubungan antara seorang imam dan makmum ya dalam sholat berjamaah. Ada beberapa permasalahan antara imam dan makmum, bagaimana semestinya dan seharusnya seperti apa antara imam dengan makmum ya. Di antaranya hadirin sekalian tentang istihbabu imamatil mar'ah lin nisa, yaitu perkara dianjurkannya seorang wanita menjadi imam bagi wanita lain ya, maksudnya dalam sholat berjamaah yang dimana di situ terdiri daripada jamaah perempuan, maka juga dianjurkan dan disunahkan adanya imam di antara mereka. Faqad kanat Aisyah radhiyallahu anha, adalah Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah, ta'ummun nisa, pernah mengimami para wanita, wa taqifu ma'ahunna fi shaffi, dan posisi beliau berdiri ketika menjadi imam bersama mereka di dalam barisan wanita ya. Kalau laki-laki kan kita seperti yang kita saksikan, jamaahnya di belakang, imamnya ada di depan mereka. Adapun wanita ketika semuanya adalah jamaahnya perempuan, maka posisi imam wanita ini berada bersama dengan jamaah tersebut di barisan paling depan ya, di tengah mereka. Wa kanat Ummu Salamah taf'aluhu, begitu juga Ummu Salamah juga pernah melakukannya, yaitu menjadi imam di mana jamaahnya semuanya wanita. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ummi Waraqah muadzinan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ummu Waraqah menjadi tukang adzan, yu'adzinu laha wa amaraha an ta'umma ahla dariha fil faraid, untuk mengumandangkan adzan dan memerintahkannya mengimami keluarga mereka ya di dalam melaksanakan sholat fardu. Ini apabila jamaahnya semuanya perempuan, dan tata caranya adalah wanita tersebut atau imam wanita tersebut berdiri di tengah-tengah barisan paling depan. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi, beliau menyebutkan hendaknya imam tersebut agak maju sedikit ya, maju sedikit mungkin satu telapak begitu ya, untuk membedakan antara posisi imam dengan makmum ya. Intinya hadirin sekalian bahwasanya jamaah perempuan pun juga dianjurkan agar ada imam di antara mereka. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, imamatur rajul an-nisa faqat, yaitu seorang laki-laki menjadi imam dan jamaahnya semuanya wanita. Rawa Abu Ya'la wa Tabrani fil Awsat bi sanadin hasan, diriwayatkan dari Abu Ya'la dan juga Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dengan sanad yang hasan,
Ana Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, amiltu lailah amalan. Ubay bin Ka'ab ini bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, tadi malam aku melakukan sesuatu. Qala ma huwa? Rasulullah balik bertanya, apa itu? Qala nisbatun ma'i fid dar, yaitu wanita-wanita atau para wanita bersamaku di lingkungan tersebut ya, atau di rumah. Qulna innaka taqra wa la naqra fashalli bina. Kemudian para wanita itu mengatakan kepadaku, wahai Ubay bin Ka'ab, engkau adalah orang yang bisa membaca Al-Quran atau juga yang mempunyai bacaan Al-Quran, sementara kami tidak. Fashalli bina, maka para wanita itu meminta aku untuk menjadi imam di antara mereka. Fasholaitu thamanian wal witr, maka aku sholat sebanyak 8 rakaat dengan witir. Ini kemungkinan sholat bulan Ramadan ya, sholat sunnah di bulan Ramadan, qiyamul lail. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fara'ainahu sukutahu ridha, maka menanggapi hal itu Rasulullah diam. Dan kemudian beliau mengatakan, kami melihat diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tanda setuju. Ya, ini juga diperbolehkan seorang laki-laki menjadi imam dan jamaahnya itu semuanya jamaah perempuan. Ya. Dan hadis ini juga memberikan petunjuk ataupun isyarat bahwasanya jumlah sholat malam yang biasa dilakukan adalah 8 rakaat di sholat qiyamul Ramadan ya, qiyam Ramadan. Akan tetapi hadirin sekalian, sudah sering kita sampaikan bahwasanya jumlah sholat malam sebenarnya tidak ada batasannya ya, sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang ada. Hanya saja memang yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 8 rakaat, dan 8 rakaat itu sudah memakan waktu yang cukup lama ya, cukup panjang, karena bacaan Rasulullah itu dalam sholat malam umumnya hadirin sekalian, rata-rata setiap rakaat itu adalah 100-an ayat ya, setiap rakaat 100 ayat dari surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah itu kan cukup lama ya, hampir berapa itu? Hampir 1 juz ya, rata-rata dalam 1 rakaat ya. Mungkin hadis yang cukup masyhur di mana Rasulullah pernah sholat 1 rakaat yang sampai membaca 5 surat ya, 5 surat awal dari Al-Quran yang terdiri dari Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa ya, 5 juz ya, yang tentu ini berdirinya cukup panjang ya. Baik hadirin sekalian, kemudian yang berikutnya adalah karahatu imamatil fasiq wal mubtadi ya, dimakruhkannya seseorang menjadi imam manakala orang tersebut adalah orang fasik. Orang fasik ini banyak pelaku dosa ya. Kalau manusia berbuat dosa, berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kalau terkenal seorang pendosa ya, maka ini dimakruhkan menjadi seorang imam ya. Rawal Bukhari anna Ibnu Umar kana yusalli khalfal Hajjaj. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, seorang sahabat, pernah sholat di belakang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini hadirin sekalian, dalam sejarahnya dia terkenal sebagai seorang khalifah ya, yang dikatakan zalim ya, banyak melakukan dosa ya, banyak ulama-ulama muslim yang terbunuh di tangannya ya. Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini terkenal dalam sejarah, di mana banyak dari kalangan umat Islam, para ulama yang meninggal atau mati di tangannya disebabkan mungkin perbedaan pandangan ya, dianggap mungkin tidak setuju dengan pemerintah dan seterusnya, kemudian di antara mereka itu dibunuh ya. Namun di antara kontribusi Al-Hajjaj, terhadap Al-Quran ini hadirin sekalian adalah pemberian tanda di dalam Al-Quran, seperti ada namanya hizib, ada namanya ain, ada juz. Itu ada pada masa siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kalau sebelumnya tidak ada ya. Jangankan pembagian juz ya, pada masa Rasulullah Al-Quran itu tidak
tulisannya pun tidak ada tandanya ya, tidak ada tanda titiknya, itu tidak ada. Jadi antara huruf ba dengan huruf ta serta huruf tha itu sama. Begitu juga jim ha ha juga sama. Yang bisa membaca itu orang-orang Arab ya. Sampai kemudian banyak umat Islam dari kalangan umat Islam yang mereka bukan dari kalangan Arab, sehingga kesulitan membaca bahasa Arab, sehingga diperintahkanlah pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ya, seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Duwali, untuk membubuhkan tanda ya, tanda baca, diantaranya titik, kemudian ada harokat. Kalau fathah itu baris di atas, kemudian kalau kasroh di bawah, dhamma di atas dengan bentuk yang seperti yang kita saksikan. Itu semuanya adalah ada di kemudian hari, tidak ada pada masa Rasulullah. Nah, kemudian pada masa Al-Hajjaj ini Al-Qur'an dibagi menjadi 30 juz ya. Nah, ini Ibnu Umar pernah sholat di belakangnya ya, meskipun Al-Hajjaj ini terkenal dengan orang yang zalim, yang tadi perbuatannya sampai membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengannya gitu ya. Ini kan dosanya luar biasa ya, membunuh itu. Dan juga riwayat dari Muslim, anna Abu Sa'id Al-Khudri shalla khalfa Marwan sholatul Id. Pernah Abu Sa'id Al-Khudri sholat di belakang Marwan pada sholat Id ya. Wa shalla Ibnu Mas'ud khalfal Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id wa qad kana yashrabul khamr. Dan Ibnu Mas'ud juga pernah sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah, yang mana orang ini dikenal ya peminum khamar. Hadirin sekalian, ini kalangan sahabat orang-orang mulia ini sholat di belakang mereka karena posisinya yang orang-orang disebutkan tadi itu punya jabatan, ya, punya jabatan dan menjadi imam. Ya, biasanya kalau orang punya jabatan ya, ini menjadi imam meskipun kondisinya demikian. Nah, ini disebutkan beberapa nama ini disebutkan yashrabul khamr, peminum khamr, wa shalla bihim yauman as-subh arba'an. Dan di dalam riwayat tersebut disebutkan karena orang ini peminum khamr ya, mabuk ya, pernah sholat subuh sebanyak 4 rakaat ya. Wa jalladahu Utsman bin Affan ala dhalik, wa kana sahabah wa tabi'un yusalluna khalfa Ibn Abi Ubaid wa kana muttahaman bil ilhad wa da'iyan ila dhalal. Dan juga pernah sebagian sahabat dan tabi'in sholat di belakang Ibnu Abi Ubaid, yang mana Ibnu Abi Ubaid ini muttahaman ataupun diduga ya, diduga orang yang ada cenderung kepada pemikiran al-ilhad. Ilhad ini tidak percaya pada Tuhan ya, ataupun ateis, dan juga mengajak kepada perkara-perkara yang sesat. Wal aslu alladhi dhahaba ilaihi ulama anna kullu man sahhat salatuhu li nafsihi salatuhu li ghairihi. Dalam kaidah umum, hadirin sekalian, para ulama menjelaskan bahwasanya seseorang yang apabila salatnya untuk dirinya sendiri itu sah, maka apabila dia salat untuk orang lain pun juga statusnya sah. Ya, misalnya orang pendosa, orang ya pelaku dosa besar, ketika dia sholat kan sholatnya tetap sah secara syariat ya. Oleh karena itu apabila seseorang sholat sendirinya itu sah, maka ketika menjadi imam untuk orang lain juga sah ya. Mungkin pertemuan yang lalu ada yang tanya tentang bagaimana hukum sholat di belakang orang yang bacaannya tidak baik ya, atau bacaan Al-Fatihahnya misalnya tidak betul ya. Memang hukum dasarnya, hadirin sekalian, Al-Fatihah ini kan menjadi rukun di dalam sholat ya. Beberapa hadis misalnya menyebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah ya. Artinya Al-Fatihah ini bacaannya harus benar ya. Akan tetapi misalnya dalam kondisi tertentu ya, hadirin sekalian, kondisi tertentu di mana di tempat itu tidak ada orang lain kecuali dia, artinya dia menjadi imam ini karena memang dia satu-satunya atau yang dianggap orang yang paling pintar lah di daerah situ, sehingga dia berkeyakinan ya sholatnya memang sah dengan kondisi seperti itu ya. Maka mungkin ya untuk pertimbangan lain agar tidak terjadi fitnah dan seterusnya, seseorang boleh saja dia sholat di belakangnya. Tapi meskipun dalam hadis juga disebutkan
la yusalli al-qari' khalfal ummi, ya. Hendaknya tidak sholat orang yang ahli bacaan, maksudnya punya kemampuan untuk membaca Al-Quran, sholat di belakang orang yang ummi. Ummi ini tidak bisa membaca, ya, maksudnya orang yang ahli mengetahui Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat di belakang orang yang tidak mengetahui. Ini hukum dasarnya demikian. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya, jika mana orang tersebut itu merasa sholatnya sah, ya kita sholat di belakangnya sah secara berjamaah. Ya, mungkin sebagai solusinya hadirin sekalian, kita membaca Al-Fatihah sendiri, ataupun juga bisa nanti niatnya mufarakah, ya, gerakannya tetap bersama mereka, akan tetapi kita sholat dengan membaca sendiri apabila kita merasa memang diri kita bacaannya benar, begitu, ya. Dan orang tersebut yang menjadi imam itu jelas-jelas kelihatan bacaannya itu tidak benar, ya, karena Al-Fatihah ini sekali lagi hadirin sekalian merupakan rukun daripada sholat. Walakinnahu ma'adzalika, ya, meskipun sholat mereka itu sah untuk dirinya dan juga untuk orang lain, hanya saja para ulama menjelaskan ma'adzalika karihus shalah khalfal fasik wal mubtadi'. Ya, mereka berpandangan atau menjelaskan para ulama hukumnya makruh, ya. Orang yang sholat di belakang tadi pendosa, ya, ahli dosa dan orang pelaku bid'ah dan seterusnya, ini hukumnya makruh, ya. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, jawazu mufaraqatil imam li'udrin. Bolehnya seseorang berniat mufaraqah. Mufaraqah ini memisahkan diri, ya, dari imam apabila karena satu alasan. Ini boleh, ya, mufaraqah, kemudian keluar dari jamaah, ataupun mungkin sholatnya dipercepat sendiri dan keluar dari berjamaah. Ya juzu liman dakhala shalah ma'al imam an yakhruja minha biniyatil mufaraqah. Diperbolehkan seseorang yang sholat bersama imam kemudian keluar dari sholat berjamaah tersebut dengan niat mufaraqah, memisahkan diri, wa yutimmuha wahdahu, dan dia menyempurnakan dengan sendiri, idza atala al-imam as-shalah. Salah satu alasannya adalah apabila imamnya itu membaca bacaannya terlalu panjang. Wa yalhaq bihadhihi surah hudutsu maradin, dan termasuk yang bisa disamakan hukum mufaraqah seperti ini. Kalau tadi alasannya adalah mungkin imamnya terlalu panjang dan ada jamaahnya yang mungkin punya keperluan yang sangat mendadak, maka termasuk alasan yang masuk kategori dibolehkannya mufaraqah adalah misalnya hudutsu maradin. Misalnya adanya seseorang yang tiba-tiba sakit, au khaufi dhiya'i malin, ataupun seseorang khawatir hartanya itu ada yang hilang, ya, au talafahu au fawatu rifqatin au husuli ghalabatin naum. Bahkan di sini disebutkan bahkan ketika seseorang itu ngantuk berat, ya, misalnya jamaahnya ngantuk berat dan mungkin imamnya itu bacaannya panjang sekali, begitu, daripada nanti dia sholatnya sampai mimpi-mimpi di tengah sholat, maka di sini disebutkan boleh berniat untuk keluar dari jamaah. Wa nahwu dzalik, dan hal-hal yang serupa dengan itu, ya, alasan-alasan yang membolehkan seorang makmum keluar dari jamaah sholat. Hal ini didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah bersumber dari Jabir, berkata, kana Mu'ad, adalah Mu'ad, ya, ini mungkin Mu'ad bin Jabal, yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatul isya. Adalah Mu'ad bin Jabal pernah salat bersama Rasulullah salat isya. Thumma yarji'u ila qaumihi faya'ummuhum. Kemudian beliau kembali ke daerahnya, ya, ke lingkungannya, rumahnya, dan salat bersama kaumnya dan menjadi imam mereka. Fa akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya fa shalla ma'ahu thumma raja'a ila qaumihi fa qara'a suratal Baqarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika salat isya-nya itu diakhirkan. Ya, ini sering Rasulullah mengakhirkan salat isya, ya. Kemudian Mu'ad salat bersama Rasulullah, artinya salat isya-nya pun juga ikut diakhirkan, ya, menunggu Rasulullah. Setelah itu
beliau pulang ke kaumnya seperti biasa. Setelah selesai sholat bersama Rasulullah, kemudian kembali ke daerahnya, ya, ke kabilahnya, kemudian menjadi imam di tengah-tengah mereka. Wa faqara surat al-Baqarah. Kemudian ketika menjadi imam di tengah-tengah kaumnya ini, Mu'ad membaca surat Al-Baqarah, ya. Berarti suratnya panjang. Fata'akhkhara rajulun fasalla wahduhu. Maka ketika Mu'ad memimpin sholat dan dilihat ketika sholatnya membaca surat panjang, tiba-tiba salah seorang dari jamaahnya langsung mundur dari barisan dan sholat sendiri, ya. Maka hal itu diketahui oleh Mu'ad. Faqila lahu, maka setelah itu dikatakan kepada orang tersebut, orang yang keluar dari jamaah ini, nafaqta ya fulan, engkau telah munafik wahai fulan, ya. Qala ma nafaqtu, aku tidak munafik, walakin la atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ukhbiruhu, sungguh aku akan melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Dia tidak terima dianggap sebagai orang yang munafik. Mungkin pandangan Mu'ad bin Jabal, orang mendengarkan Al-Quran kok tidak suka begitu. Jadi kalau tidak munafik apalagi, ya. Maka karena orang ini tidak terima dikatakan demikian, hal itu kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu dzalik. Maka orang ini pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan apa yang terjadi. Faqala afattanun anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, apakah kamu akan menjadi orang yang menebar fitnah? Ya, maksudnya menjadikan satu kondisi yang tidak baik, keributan di antara masyarakat. Afattanun anta ya Mu'ad, iqra suratan kada wa kada. Rasulullah sampai mengulang 2 kali, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, apakah engkau akan menjadi orang yang menebarkan fitnah, dan seterusnya. Maka bacalah surat ini dan itu. Rasulullah menganjurkan supaya membaca surat-surat yang ringan, ya. Sebagaimana sudah kita bahas pada sebelumnya, hadirin sekalian, di antara hal-hal yang dianjurkan bagi seorang imam hendaknya membaca surat-surat yang pendek, ya, ataupun yang sederhana lah, ya, yang ringan ketika dia sholat bersama jamaah, ya. Karena juga dianjurkan untuk memperhatikan kondisi jamaah. Meskipun hukum asalnya, hadirin sekalian, hubungan antara imam dan makmum ini adalah hubungan antara seorang pemimpin yang dipimpin, yang di situ harus ada ketaatan, ya, ketaatan penuh. Begitulah sebenarnya kehidupan dalam jamaah kaum muslimin, ya. Dalam bernegara itu juga demikian, hadirin sekalian. Ada imam dan ada makmum, dan seorang makmum diwajibkan untuk mengikuti sang imam. Namun ketika sang imam itu ada kesalahan, juga sang makmum harus menegurnya, begitu, ya, meluruskannya. Ya, kalau dalam sholat ada tata cara bagaimana meluruskan imam. Ketika sholat bacaannya salah juga boleh diluruskan. Ketika gerakannya salah kemudian juga diingatkan, ya. Dan apabila salahnya ini sampai membatalkan sholat, maka hendaknya imam harus sadar dan mengundurkan diri, kemudian diganti dengan makmumnya, ya. Misalnya kalau sampai imam batal, ya, kemudian buang air, ya, ataupun mohon maaf misalnya kentut, ya, itu imam harus mundur, ya, dan meminta jamaah yang di belakangnya atau orang yang ada di belakangnya untuk menggantikan sebagai imam, ya. Nah, intinya hadirin sekalian, diperbolehkan seseorang untuk berniat keluar dari jamaah sholat dengan niat mufaraqah dan menyempurnakan sholat sendiri apabila ada udzur-udzur sedemikian tadi, ya. Kemudian maja'a fi i'adati shalah ma'al jamaah. Terkait sholat jamaah ini juga hukum tentang mengulangi sholat bersama jamaah. Misalnya seseorang sudah sholat sendirian, kemudian datang ke suatu tempat dan sholat tersebut baru ditunaikan, ya. Apakah seseorang itu diam tidak mengikuti sholat, dan ataukah dia mengikuti sholat yang ada? Dari Yazid bin Aswad qala sholaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fajr bi Mina faja'a rajulan hatta waqafa ala rawahilihima. Kami sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu ketika di Mina.
Maka datang kedua orang laki-laki dan keduanya berdiri ataupun diam di dekat tunggangannya ya. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'a bihima. Maka Rasulullah memerintahkan agar kedua orang tersebut didatangkan kepada Nabi ya. Tara'adu fara'isihima faqala lahumā ma mana'akuma an tusalliya ma'a an-nas. Rasulullah kemudian bertanya kepada kedua orang tersebut ya, karena ketika Rasulullah sholat subuh bersama para sahabat, kelihatan kedua orang tersebut tidak ikut bersolat bersama mereka. Rasulullah bertanya, alastuma muslimaini, apakah kalian berdua adalah orang muslim? Qala bala ya Rasulullah, inna kunna qad shalaina fi rihalina. Kedua orang ini mengatakan, kami telah sholat di perjalanan ya, kedua orang kami ini sudah sholat di perjalanan. Faqala lahuma, maka Rasulullah mengatakan kepada keduanya, idza shalaituma fi rihalikuma thumma ataitumal imam fasalliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilah. Maka Rasulullah menasihati, memerintahkan kepada kedua orang tersebut dengan mengatakan, apabila kalian sudah sholat di perjalanan, kemudian datang di satu tempat, ya, datang di satu tempat dan di situ ditunaikan sholat berjamaah dengan imam yang ada, maka hendaklah kalian mengikuti sholat jamaah tersebut, ya. Dan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang sunnah ya, tambahan bagi kalian. Rawahu Ahmad dan Abu Dawud ya. Dan juga dalam lafaz yang lain, redaksi yang lain, idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jama'atan fasalliya ma'ahum. Dalam redaksi yang lain disebutkan, jika kalian telah sholat di perjalanan, kemudian kalian datang di satu tempat, di situ ada masjid dan sedang dilakukan sholat berjamaah, maka sholatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, karena hal itu dianggap sebagai sholat sunnah ataupun tambahan bagi kalian. Ya, ini diantara juga tata cara yang bagaimana kita mensikapi sholat ya berjamaah, dan apabila kita sudah melakukan sholat di perjalanan ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini hadirin sekalian ya, dalam hadis ini menunjukkan bagaimana umat Islam ini diperintahkan untuk menjaga jamaah ya, menjaga kebersamaan dan juga menjaga ukhuwah dan persatuan ya, supaya tidak nampak adanya sesuatu yang menyempal ya, ataupun hidup sendiri-sendiri ya, tapi diperintahkan untuk senantiasa menjaga berjamaah. Fa fi hadzal hadits dalil ala masyru'iyyati i'adati shalah bi niyati tatawwu. Dalam hadis ini juga bisa diambil kesimpulan bahwasanya menunjukkan tentang disyariatkannya untuk mengulangi sholat dengan niat sholat sunnah liman sholal fardha fi jama'atin au munfaridan, bagi seseorang yang sudah sholat baik dilakukan secara jamaah ataupun secara sendiri-sendiri. Idza adraka jama'atan ukhra fil masjid, jika dia mendapati atau menemukan jamaah yang lain yang dilakukan di masjid ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga disebutkan dalam tadi hadis sebelumnya ya, di mana Mu'adz radhiyallahu anhu senantiasa setiap malam selesai sholat bersama Rasulullah, beliau kembali ke kaumnya dan kemudian menjadi imam di tengah-tengah mereka ya. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, istihbabu inhirafil imam an yaminihi aw shimalihi ba'da salam thumma intiqaluhu min musallahu. Dianjurkannya atau disunnahkannya seorang imam untuk merubah posisi ya, bergerak ya, menghadap ke kanan ataupun ke kiri setelah salam, dan kemudian berpindah dari tempat dia sholat ya. Li hadits Qubaisah bin Halab an abihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fayansarifu ala janibaihi jami'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam sholat kami, kemudian selesai sholat ya, ketika sudah selesai beliau bergeser kedua sisinya semuanya. Artinya Rasulullah itu berubah posisinya, itu bisa ke kanannya ataupun ke kirinya dari tempat sholatnya. Ala yaminihi wa ala shimalihi, kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah ya.
menghadap ke jamaahnya ataupun ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa alaihi al-amal 'inda ahli ilmi, dan hal ini menjadi sebuah tradisi atau amalan yang dijaga oleh para ulama. Annahu yansarifu ala ayyi janibaihi syaa. Intinya adalah berpindah dari tempat duduk sholatnya, ya, misalnya tahiyat akhir atau tempat sholatnya di tempat duduk imam tersebut, maka selesai sholat dianjurkan untuk bergeser, ya, bergeser di sebelah kanannya atau sebelah kiri. Waqad sahha al-amrani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Aisyah. Kedua-duanya itu pernah terjadi, maksudnya baik ke kanan maupun ke kiri, ya, menghadap ke balik ke kanan atau balik ke kiri, dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Wa an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama lam yaqut illa bi miqdari ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Aisyah menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat, beliau tidak menetap di tempat duduknya, maksudnya duduk tahiyat akhir itu, kecuali sepanjang sampai bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu bergeser ke kanan ataupun ke kiri, ya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Tirmidzi. Inda Ahmad wal Bukhari an Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat membaca salam, qama nisa hina yaqdi taslimahu, maka para wanita itu segera berdiri setelah Rasulullah selesai membaca salam. Wa huwa yamkuth fi makanihi yasiran qabla an yaqum, dan Rasulullah berdiam sejenak sebelum beliau berdiri. Qalat fa nara wallahu a'lam anna dzalika kana likay yansarifan nisa'u qabla an yudrikahun ar-rijal. Maka kami melihat wallahu a'lam alasannya adalah supaya ketika laki-laki, ya, jamaah laki-laki itu berdiri dan kemudian meninggalkan tempat, mereka tidak berpapasan dengan wanita-wanita itu, atau sebaliknya, ya, hadirin sekalian. Perlu kita ketahui, hadirin sekalian, posisi sholat berjamaah, ya, pada masa Nabi itu mungkin seperti ini, ya, seperti ini, depan belakang, ya, depan belakang, dan mungkin berdekatan, sehingga sampai muncul hadis yang berbunyi khairu sufufir rijali awwaluha wa syaruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syaruha awwaluha. Sebaik-baik barisan sholat bagi kaum laki-laki adalah paling depan, dan yang paling jelek adalah paling belakang, dan barisan paling baik bagi wanita adalah paling belakang, dan yang paling jelek adalah paling depan. Dari hadis ini, hadirin sekalian, dipahami bahwasanya barisan wanita itu dimulai dari shaf paling belakang, baru kemudian maju ke depannya. Karena kalau laki-laki dimulai dari depan, kemudian baris kedua dan ketiga dan seterusnya, maka semakin ke belakang dia akan semakin dekat dengan barisan wanita. Wanita ketika memulai dari paling depan, kemudian ke depannya, maka semakin depan semakin dekat dengan barisan laki-laki. Itulah diantara alasan kenapa adanya hadis ini. Tapi kemudian ketika kita pisahkan masjid, ya, bagian laki dan perempuan, ya, kemudian mungkin ada satir dan ada pembatasnya, tentu ini ada alasan yang berbeda, ya. Baik. Kemudian ulul imam awil makmum, posisi imam ataupun makmum yang tidak rata ataupun lebih tinggi. Imam lebih tinggi daripada makmum. Yukrahu an yaqifal imam a'la minal makmum. Hukumnya dimakruhkan seorang imam apabila posisinya lebih tinggi dari makmum. Fa Nabi Mas'ud Al-Ansari qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqumal imam fawqa syai'in wan nasu khalfahu. Rasulullah melarang apabila seorang imam berdiri dan orang-orang berada di belakangnya sementara posisinya dia lebih tinggi, yakni asfal minhu, ataupun jamaahnya ini lebih rendah posisinya daripada imam. Rawahu Daruqutni wa saqata anhu al-Hafidz fi at-Talkhis, ya. Dan juga
Dalam riwayat lain, anna Hudzaifah amman nas bil madain ala dukanin fa akhadha Ibnu Mas'ud bi qamisihi fa jadzabahu falamma faragha min salatihi qala alam ta'lam annahum kanu yanhauna 'an dzalik. Ini pernah ada satu peristiwa di mana Hudzaifah ini menjadi imam di salah satu tempat ala dukanin. Dukan ini disebutkan tempat yang lebih tinggi ya, tempat imamnya lebih tinggi. Kemudian tiba-tiba Ibnu Mas'ud itu menarik bajunya dari belakang, ditarik. Kemudian ya mungkin sebagai sebuah peringatan ketika selesai sholat, kemudian beliau mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwasanya dahulu para sahabat itu melarang hal itu? Qalu bala. Hudzaifah mengatakan, iya betul, maksudnya beliau juga tahu hal itu. Fadzakartu hina jadzabatni, maka aku sadar kembali, maksudnya ingat kembali tentang larangan itu ketika Ibnu Mas'ud memperingatkanku. Ya. Fa in kana lil imami ghardun min irtifa'ihi 'ala al-ma'mum fa innahu la karahata hina idzin. Namun apabila seorang imam ini posisinya lebih tinggi dari makmum karena satu tujuan ya, karena satu tujuan ini misalnya untuk mengajarkan kepada jamaah ya tata cara sholat misalnya ya, supaya jamaahnya bisa menyaksikan, maka hal ini tidak menjadi makruh ya. Namun kalau disengaja tanpa ada alasan, dibuat sengaja posisi imam lebih tinggi daripada makmum yang seolah-olah tidak ada kesetaraan ya, ini yang dimakruhkan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbar awwala yaumin wudi'a fakabbara wa huwa alaihi thumma raka'a thumma nazala al-qahqari wa sajada fi asli al-mimbar thumma 'ada falamma faragha aqbala 'ala an-nas faqala ayyuhan nas innama sana'tu hadha li ta'tammu bi wa li tata'allamu sholati. Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi imam berada di atas mimbar. Ya mungkin mimbarnya bukan kita bayangkan mimbar seperti ini ya. Maksudnya tangga-tangga itu yang lebih tinggi posisinya daripada makmum ya. Rasulullah sholat bertakbir, rukuk, sujud dan seterusnya, sampai kemudian selesai sholat beliau menjelaskan kepada para sahabat, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku lakukan hal ini adalah supaya kalian bisa menyaksikan bagaimana aku sholat ya. Jadi apabila alasannya adalah karena untuk memberikan pelajaran, mengajarkan, maka hal ini diperbolehkan. Tapi hukum asalnya adalah dimakruhkan ya. Hai hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah iqtidaul ma'mum bil imam ma'al ha'il bainahuma. Ya, bagaimana seorang makmum mengikuti imam sementara antara keduanya itu ada pembatas. Ya juzu iqtidaul ma'mum bil imam wa bainahuma ha'il. Diperbolehkan seorang makmum mengikuti gerakan imam sementara di antara keduanya ada pembatas idza alima intiqalatuhu bi ru'yatin aw sama'in. Selama apabila gerakan imam itu bisa diketahui oleh makmum, baik diketahuinya itu dengan cara melihat atau mendengarnya ya. Misalnya seperti kita saksikan saat ini hadirin sekalian di Masjidil Haram ya. Masjidil Haram itu kan ya kita tidak, bahkan mungkin jarang ya makmum itu tahu di mana posisi imam ya. Kita tahu mungkin menyaksikan di TV ya, baru kelihatan di mana posisi imam ya. Nah ini boleh selama sang makmum ini mengetahui pergantian gerakan imam ya. Kalau di masjid-masjid seperti ini ya, meskipun tanpa ada pengeras suara pun mungkin bisa disaksikan. Qala al-Bukhari la ba'sa an tusalli wa bainaka wa bainahu nahrun. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan satu riwayat, tidak mengapa kalian sholat sementara antara kalian jamaah dengan imam itu ada pembatasnya sungai. Wa qala Abu Majlas ya'tam bil imam wa in kana bainahuma tariqun aw jidarun. Seseorang boleh menjadi imam meskipun antara dia dengan jamaah itu ada jalan ataupun ada tembok. Idza sami'a takbiratul ihram, selama bacaan imam ataupun bunyi imam mengucapkan takbir itu didengarkan oleh makmum ya. Waqad taqaddama haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu ya'tamuna bihi min wara'il hujrah yusalluna bi salatihi. Dan terdapat hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengimami yang di situ ada pembatas ya, batas tembok ya, ataupun kamar yang orang-orang sholat di
luar itu. Ya, ini intinya diperbolehkan selama pergerakan imam itu dikenali oleh sang makmum. Ya. Hukmul i'timam biman taraka fardhan. Tasihu imamatu man akhalla bi tarki syartin aw ruknin idza atamal ma'mum wa kana ghairu alimin bima tarakahul imam. Sah hukumnya seseorang yang menjadi imam dan dia cacat meninggalkan salah satu syarat ataupun rukun selama makmumnya itu sholatnya sempurna, dan hal itu dikarenakan karena bukan sengaja ya, atau tanpa sepengetahuan sang makmum, bima tarakahul imam, dengan sesuatu yang dilakukan oleh imam berupa meninggalkan syarat dan rukunnya. Misalnya begini, hadirin sekalian, sang imam itu sholat, dia misalnya tidak wudhu, kan sholat tanpa wudhu ini tidak sah sholatnya. Akan tetapi kondisi imam tersebut tidak diketahui oleh sang makmum, atau sepanjang sholat misalnya ketika menjadi imam, imamnya itu batal. Akan tetapi mungkin dia malu untuk keluar dari posisinya sebagai imam, ya, meminta makmumnya untuk menggantikan. Nanti kan ketika imamnya tiba-tiba keluar kan makmumnya bertanya-tanya, nih kenapa? Oh, imamnya kayaknya kentut misalnya ya. Dia malu misalnya, sehingga dia secara sholat ini tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, tentu bagi sang imam ini sholatnya tidak sah. Tapi bagi makmum maka sholatnya adalah sah. Li hadits Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna bikum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Para makmum itu sholat bersama imam ya. Apabila mereka itu benar sholatnya, para imam itu sholatnya benar, maka berlaku bagi dirinya dan bagi makmum. Namun jika imamnya itu salah, maka sholatnya makmum itu tetap sah, namun tidak sah bagi dirinya. Ya. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya keabsahan seorang makmum selama dia memenuhi syarat dan rukunnya, sholatnya sempurna, meskipun imamnya itu tidak sah sholatnya, dan tidak sahnya ini tanpa sepengetahuan sang makmum, maka sholat makmum adalah tetap sah ya. Namun apabila makmumnya mengetahui dan dibiarkan, nah ini menjadi ya sama-sama salahnya ya, tidak sah ya. Karena misalnya makmum mengetahui imamnya ini tidak wudu ya, sholatnya tidak memenuhi rukun dan syaratnya ya, makmum harus menjelaskan ya, harus menyampaikan hal itu, harus diperintahkan untuk menyempurnakan syarat dan rukunnya. Kemudian yang berikutnya dari sekalian, al-istikhlaf idza arada lil imam wa huwa fi shalah udrun ka'an dzakara annahu muhdits aw sabaqahu al-hadath falahu an yastakhlifa ghairuhu, yaitu hukum tentang menggantikan posisi imam. Apabila diketahui seorang imam terjadi satu uzur ya, misalnya seperti dia ingat di tengah menjadi imam tadinya seorang yang berhadas ya, maka falahu an yastakhlifa ghairuhu, maka hendaknya seorang imam ini meminta makmumnya untuk menggantikannya, dan liukmila as-shalah bil makmumin, supaya menyempurnakan sholatnya bersama makmum. Hal ini didasari dengan hadis dari Amr bin Ma'mun qala inni laqa'im ma baini wa baina Umar godatan usiba, ya sungguh aku ikut sholat subuh bersama Umar pada waktu sholat subuh. Pada waktu sholat subuh di mana Umar bin Khattab itu mengalami satu musibah. Ya, Umar bin Khattab, hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, beliau pada waktu sholat subuh ya dibunuh oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi ya, atas perintah seseorang ya. Umar bin Khattab itu ditikam dengan pisau dengan punya mata dua ya, sehingga ini disebutkan illa Abdullah ibnu Abbas fama huwa illa an kabbara fa sami'tuhu yaqul qatalani aw akalani kalb. Ketika Umar bin Khattab sholat subuh ya dalam keadaan sujud, dan ada yang berupaya membunuhnya, maka beliau langsung mengucapkan qatalani, ada orang yang ingin membunuhku, aw akalanil kalb, atau aku sedang digigit anjing katanya.
hina ta'anahu wa tanawana Umar Abdurrahman bin Auf faqaddamahu. Maka setelah itu Umar bin Khattab mengambil memegang siapa? Abdurrahman bin Auf untuk faqaddamahu wa shalla bihim salatan khafifah. Menarik Abdurrahman bin Auf kemudian untuk menggantikan posisinya dan sholat dengan ringan ya, dengan sholat pendek. Rawahul Bukhari. Ya, kisah tentang ini cukup memilukan ya hadirin sekalian. Bahkan dalam peristiwa itu banyak sahabat lain yang terluka dan juga terbunuh ya. Jadi bukan hanya Umar bin Khattab, karena setelah Bulu'lu'ah Majusi ini menikam Umar, maka sahabat pun juga kemudian bertindak ya, dan karena dia membawa senjata sehingga banyak sahabat yang terluka ya. Terakhir hadirin sekalian, man amma qauman yakruhunahu. Bagaimana seseorang menjadi imam sholat sementara makmumnya itu nggak suka dengan imam itu. Ya, ini hukumnya seperti apa nih? Hubungan makmum dengan imam sementara makmumnya nggak suka dengan imamnya. Ja'at al-ahadis tuhadzir an ya'umar rajul jama'atan wa hum lahu karihun. Terdapat beberapa hadis yang memperingatkan supaya tentang seseorang yang menjadi imam jamaah sementara jamaahnya ini tidak menghendakinya atau tidak menyukainya. Wal ibrah bil karaha al karaha adiniyah. Namun yang perlu diketahui hadirin sekalian, ketidaksukaan jamaah ini adalah didasari karena alasan agama, bukan alasan pribadi ya, bukan alasan pribadi karena nggak suka ada urusan pribadi dibawa ke, tidak demikian. Jadi karena memang urusan yang didasari alasan agama. Alatilah sababun syar'i, yang memang ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salasatun la turfa' salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 golongan orang yang pahala sholatnya itu tidak diangkat, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak naik meskipun hanya 1 jengkal. Ya, siapa mereka? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seseorang yang menjadi imam suatu kaum sementara kaumnya itu tidak menyukainya. Wa mur'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan yang ketiga adalah seorang wanita yang tinggal di rumah sementara suaminya ada di sisinya dan dia murka dengannya. Ya, ini mungkin diantaranya sesuai hadis dengan hadis tentang hubungan suami istri ya, hubungan suami istri di mana seorang istri yang tidak melayani suaminya ya tanpa alasan. Kemudian juga yang ketiga termasuk orang yang tidak diterima pahala sholatnya adalah wa akhwani mutasariman, yaitu kedua saudara yang saling bermusuhan. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu terkait bulan Ramadan ya, hadirin sekalian. Permasalahan-permasalahan antar sesama manusia ini hendaknya segera kita selesaikan. Ya, tidak boleh ada di antara kaum muslimin yang saling tidak tegur sapa dan seterusnya. Ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang baik ya, bahkan sebelum bulan Ramadan ya, namanya bulan apa sebelum Ramadan? Sya'ban ya. Sya'ban ini ada satu hadis yang terkait tentang fadilah keutamaan malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya sebanyak bulu yang berada seseorang meletakkan tangan di atas punggung sapi atau kambing ya. Kemudian bulunya kan berarti banyak ya. Nah, sejumlah itu malam di mana Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Namun ada orang yang tidak diampuni kecuali al-mutakhasiman, yaitu 2 orang yang bermusuhan, tidak kemudian tegur sapa dan seterusnya. Dan juga bulan Ramadan ini hadirin sekalian, bulan penuh ampunan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sangat masyhur hadirin sekalian, ketika Rasulullah naik mimbar tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Para sahabat tidak mengetahui ya, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin saja padahal tidak ada yang mengajak berbicara. Kemudian Rasulullah menjelaskan, baru saja
datang kepadaku malaikat Jibril dan mengucapkan 3 perkara dan aku amini. Yang pertama adalah raghima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Merugilah atau celakalah seseorang yang apabila namaku disebutkan di sisinya tidak mau mengucapkan sholawat kepadaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Sehingga sholawat ini kepada Rasulullah menjadi hal yang diperintahkan. Bahkan kita diperintahkan untuk membaca sholawat. Allah dan para malaikat saja bersholawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan bahkan hadirin sekalian, di antara pengalaman orang-orang soleh, ya, orang-orang yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi, ini di antara amalannya adalah katanya memperbanyak membaca sholawat. Kemudian amin yang kedua, Rasulullah pernah menyebutkan roghima anfu rajulin adroka abawaihi walam yudkhilahul jannah. Celakalah seseorang atau merugilah seseorang yang selama hidup di dunia dia sempat berjumpa dengan kedua orang tuanya, namun tidak menjadikan dia masuk surga. Maksudnya tidak berbakti kepada orang tua dan orang tua tidak menjadi penyebab dia untuk masuk surga. Artinya dalam bahasa lain, hadirin sekalian, orang tua ini menjadi pintu mudah, ya, untuk kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki kedua orang tua, ya. Kemudian yang ketiga, ini poin yang tadi mau saya sampaikan, adalah raghiba anfu rajulin dakhala Ramadan hatta in salakha wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang masuk bulan Ramadan sampai bulan Ramadan itu berlalu dan tidak mendapatkan ampunan, ya. Nah, dosa kita hadirin sekalian selain kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada dosa sesama manusia. Maka harus diselesaikan. Harus diselesaikan hadirin sekalian, ya, tidak boleh tidak diselesaikan. Apabila di antara jamaah punya masalah dengan saudaranya, dengan tetangganya, harus diselesaikan, ya, tidak boleh tidak. Kita gengsi di dunia nanti akan menyesal di akhirat, ya. La yahillu lirajulin an yahjuru akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, ya, tidak boleh, ya. Kalau bahasanya orang Jawa itu, orang Jogja itu apa, ya, jotaan katanya, tidak saling tegur sapa. Kalau di Jawa Timur itu namanya satru, ya, mendiamkan saudaranya, ya. Ini tidak boleh hadirin sekalian, ya. Harus kita selesaikan daripada nanti menyesal di kemudian hari. Dan orang-orang yang paling baik kata Rasulullah, orang baik di antara kedua orang yang saling tidak tegur sapa ini adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Yang pertama kali mengucapkan salam. Sekali lagi hadirin sekalian, jadi antara imam dan makmum juga ini tidak boleh saling tidak suka, ya, harus disukai. Cuman ketidaksukaannya ini harus didasari alasan-alasan agama, ya. Baik hadirin sekalian, itulah beberapa poin terkait bagaimana hubungan kait antara seorang imam dengan makmum. Intinya imam dan makmum ini adalah ada pemimpin dan yang dipimpin, harus ada ketaatan di antara mereka. Dan ketika sholat pun juga demikian, seorang makmum wajib mengikuti gerakan imam, tidak boleh terlambat dan tidak boleh mendahului, ya. Kalau tata caranya lebih-lebih mendahului ini sangat dilarang sekali. Hadis-hadis sebelumnya, seseorang yang mendahului gerakan imam itu dikhawatirkan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya berubah menjadi keledai, ya. Nah, ini ada ancaman seperti itu. Dan terlambat dari imam juga tidak dianjurkan, ya, dari sekalian. Misalnya dia sibuk dengan bacaannya sendiri, ya, hendaknya ketika imam takbir ikut takbir, ya, sujud langsung ruku ikut ruku, i'tidal ikut i'tidal, sujud ikut sujud, ya. Kecuali sebagian ulama menyebutkan ketika tahiyat yang paling akhir atau gerakan yang paling akhir sholat, misalnya sujud, imamnya agak memperpanjang, ya, misalnya makmumnya agak memperpanjang, ataupun ketika salam dia agak terlambat dari sang imam, yaitu diperbolehkan. Tapi hukum asalnya adalah mengikuti gerakan sang imam. Baik hadirin sekalian, demikian kajian kita pada pagi hari ini, kitab fikih sunnah tentang hubungan antara imam dengan makmum. Semoga mengingatkan kita kembali, meskipun poin-poin ini masih sudah sangat familiar bagi kita.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.